Dunia Ririn seolah runtuh saat ia menyadari bahwa aroma parfum di jas suaminya adalah milik sahabat karibnya sendiri. Namun, alih-alih menangis dan menyerah pada keadaan, Ririn memilih untuk mengenakan topeng ketenangan yang mematikan. Di saat Galih dan Indi merasa telah menang dan berhasil membodohinya, mereka tidak menyadari bahwa Ririn sedang menyusun rencana besar untuk mengambil alih segalanya. Setiap jepretan kamera dan dokumen rahasia yang ia kumpulkan adalah paku untuk peti mati pengkhianatan mereka. Bagaimanakah cara Ririn bertransformasi dari seorang istri yang terabaikan menjadi wanita sukses yang kekayaannya tak mampu lagi mereka tandingi? Dan saat mereka akhirnya jatuh miskin dan memohon pengampunan, apakah Ririn akan membuka pintu maaf atau justru membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan yang abadi? Ikuti terus perjalanan transformasinya yang penuh dengan kejutan dan emosi. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Teman-teman menonton video ini dari kota mana saja ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang diseduh Ririn menguar memenuhi ruang makan yang didominasi marmer dingin. Namun, kehangatan kafein itu tak sedikit pun menyentuh hatinya. Di hadapannya, Galih duduk terpaku pada layar ponselnya. Jemarinya menari lincah di atas kaca, sementara senyum tipis yang sulit diartikan sesekali terukir di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak ditujukan untuk Ririn. 5 tahun pernikahan seharusnya menjadi masa di mana akar cinta mereka menghujam paling dalam. Tetapi Ririn justru merasa sedang berpijak di atas pasir hisap yang perlahan menenggelamkan jiwanya. Ia menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa binar kekaguman yang dulu selalu ada tiap kali mereka bertatapan. Namun yang ia temukan hanyalah dinding kaca yang tebal dan tak kasat mata. Galih ada di sana. Secara fisik duduk hanya berjarak 1 lengan darinya. Namun secara emosional, pria itu terasa berada di benua yang berbeda. "Mas, hari ini pulang jam berapa? Aku rencana mau masak semur daging kesukaanmu." Suara Ririn memecah keheningan dengan nada yang sengaja ia buat selembut mungkin, mencoba memancing perhatian sang suami. Galih hanya bergumam pelan tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Menjawab dengan kalimat pendek yang menusuk perasaan Ririn secara halus. "Jangan tunggu aku, Rin. Ada rapat mendadak dengan klien baru. Mungkin aku pulang larut." Ririn terdiam. Jemarinya meremas pinggiran taplak meja dengan getir. Ini adalah kali kelima dalam seminggu Galih memberikan alasan yang sama. Sejak kapan suaminya menjadi begitu sibuk, hingga tak ada lagi ruang untuk sekedar menatap mata istrinya saat bicara? Ririn merasakan denyut kehampaan yang semakin nyata di dadanya. Rumah besar ini, dengan segala perabotan kelas atas dan pencahayaan estetik, perlahan mulai terasa seperti sangkar emas yang sunyi. Ia merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ada, namun tak dianggap. Terlihat namun tak dipedulikan. Saat Galih bergegas pergi tanpa kecupan di dahi seperti biasanya, Ririn hanya bisa berdiri di balik jendela besar, menatap mobil suaminya yang menjauh. Ia tidak tahu bahwa di balik awan mendung yang mulai menutup langit pagi itu, badai besar sedang bersiap untuk memporak-porandakan seluruh dunianya, memaksanya untuk memilih antara hancur dalam kesedihan atau bangkit menjadi wanita yang tak tertandingi. Mobil Galih telah menghilang sepenuhnya di balik gerbang perumahan, meninggalkan Ririn dalam keheningan yang menyesakan, hingga suara dering telepon rumah tiba-tiba memecah lamunannya. Ia mengangkat gagang telepon itu dengan perasaan yang tidak menentu, namun seketika senyumnya terbit saat mendengar suara ceria di ujung sana. Itu adalah Indi, sahabat karibnya sejak masa kuliah yang selalu tahu cara mencairkan suasana. Tanpa menunggu lama, Indi menawarkan diri untuk datang berkunjung, sebuah ajakan yang disambut Ririn dengan tangan terbuka, karena ia sangat membutuhkan teman bicara untuk mengusir kabut sepi yang kian menebal di hatinya. Beberapa jam kemudian, Indi tiba dengan gaya modisnya yang selalu memukau, membawa sekotak kue manis yang ia klaim sebagai obat kesedihan. Mereka duduk di ruang tengah, menyesat teh melati sambil berbagi cerita. Ririn menumpahkan segala kegelisahannya tentang Galih yang mulai dingin dan rumah tangga mereka yang terasa mulai kehilangan nyawa. Indi mendengarkan dengan saksama,
sesekali memberikan usapan lembut di bahu Ririn sebagai bentuk empati yang terlihat sangat tulus. "Kamu terlalu banyak berpikir, Rin." Galih itu pria sukses. Tentu tekanannya besar. Kamu harus lebih perhatian lagi padanya, agar dia tidak berpaling, ujar Indi dengan nada menenangkan. Namun di tengah perbincangan itu, Ririn menangkap sesuatu yang janggal. Saat Indi mengeluarkan cermin kecil dari tasnya untuk memperbaiki riasan, sebuah gantungan kunci unik berbentuk kristal biru terjatuh ke atas karpet. Ririn tertegun sejenak, karena ia ingat betul pernah melihat gantungan kunci yang identik di dalam laci dasi milik Galih tempo hari. Saat Ririn hendak memungutnya, Indi dengan gerakan yang sangat cepat menyambar benda itu dan memasukkannya kembali ke tas dengan wajah yang sedikit tegang. Ririn mencoba mengabaikan kecurigaan yang tiba-tiba melintas di benaknya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kebetulan semata. Ia tidak ingin merusak persahabatan mereka hanya karena sebuah benda kecil, tanpa menyadari bahwa kejujuran yang selama ini ia agungkan sebenarnya hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi oleh orang-orang terdekatnya. Kecurigaan yang sempat terlintas itu akhirnya terkubur oleh tawa palsu yang dipaksakan Indi sebelum ia berpamitan pulang sore itu. Ririn mencoba menyibukkan diri dengan merapikan kembali ruang tengah. Namun, bayangan kristal biru itu terus menari-nari di pelupuk matanya, menciptakan denyut halus yang tidak nyaman di pelipisnya. Malam pun tiba, membawa serta Galih yang pulang lebih awal dari biasanya. Namun aroma yang dibawanya kali ini bukan sekedar wangi maskulin khas kantor. Saat pria itu meletakkan jasnya di sandaran kursi, sebuah aroma parfum floral yang sangat familiar. Aroma yang sama dengan yang dipakai Indi siang tadi. Tercium begitu tajam hingga menusuk indera penciuman Ririn. Ririn tertegun sejenak di ambang pintu kamar, mengamati suaminya yang tampak terburu-buru masuk ke kamar mandi tanpa menyapa. Ia mendekati jas tersebut, jemarinya gemetar saat meraba saku bagian dalam, berharap tidak menemukan apapun yang akan melukai perasaannya. Namun, takdir seolah sedang mengujinya. Ia menemukan sebuah nota pembelian perhiasan mewah tertanggal kemarin sore, lengkap dengan nama pembeli yang tertera jelas sebagai suaminya. Hati Ririn mencelos. Ia tahu betul bahwa hari itu Galih tidak memberinya kado apapun. Bahkan tidak ada penyebutan tentang hadiah sebagai kejutan untuk masa depan mereka. Firasat yang semula hanya berupa bisikan kecil, kini mulai berubah menjadi teriakan yang memekakan telinga di dalam kepalanya. Keesokan harinya, saat mereka makan malam bersama Indi di sebuah restoran mewah untuk merayakan proyek baru Galih, Ririn memperhatikan setiap gerak-gerik di hadapannya. Ia menangkap momen singkat ketika jemari Galih secara tidak sengaja bersentuhan dengan tangan Indi saat mereka hendak mengambil sendok. Dan ada bina rahasia yang terpancar dari mata keduanya yang tak mampu disembunyikan lagi. Ririn merasakan sesak yang luar biasa. Seolah oksigen di ruangan itu telah habis tersedot oleh pengkhianatan yang belum terucap, namun sudah terasa begitu nyata. Ia hanya bisa terdiam, menggenggam erat garpunya di bawah meja. Menyadari bahwa kebahagiaan yang selama ini ia bangun hanyalah sebuah istana pasir yang siap diterjang ombak kenyataan. Istana pasir itu benar-benar runtuh ketika jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, saat seluruh dunia seharusnya terlelap dalam damai. Ririn terjaga dalam kegelapan. Matanya menatap langit-langit kamar sementara Galih mendengkur halus di sampingnya. Tampak sangat tenang seolah tidak memiliki beban dosa sedikit pun. Keheningan malam itu tiba-tiba terusik oleh getaran samar dari atas nakas. Ponsel Galih menyala, menerangi kegelapan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Tanpa sadar, tangan Ririn bergerak, seolah digerakkan oleh kekuatan di luar logikanya untuk meraih benda pipih itu. Ia tahu ini adalah batas privasi yang tidak boleh dilanggar, namun rasa perih di dadanya jauh lebih besar daripada rasa hormatnya pada aturan tak tertulis itu. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit saat ia menggeser layar yang ternyata tidak terkunci. Sebuah pesan singkat muncul di bilah notifikasi dari kontak yang hanya dinamai dengan simbol titik. Isinya begitu singkat namun cukup untuk membuat seluruh sendi di tubuh Ririn terasa lepas. "Terima kasih untuk kalungnya sayang. Aku tidak sabar menunggumu di tempat biasa besok siang." Dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Ririn menutup mulutnya rapat-rapat, menahan isak tangis yang nyaris meledak agar tidak membangunkan pria, yang kini terasa seperti orang asing yang sangat berbahaya baginya. Setiap huruf dalam pesan itu seperti paku yang menghujam harga dirinya sebagai seorang istri yang telah memberikan segalanya. Pagi harinya, Ririn bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, meskipun jiwanya telah menjadi abu.
Ia memperhatikan Galih yang bersiul riang sambil merapikan dasinya di depan cermin, tampak sangat bersemangat untuk pergi ke tempat biasa yang disebutkan dalam pesan tersebut. Setelah Galih berpamitan dengan alasan pertemuan klien penting di luar kota, Ririn tidak lagi berdiam diri di rumah. Ia mengganti daster rumahnya dengan pakaian yang lebih rapi, memakai kacamata hitam untuk menutupi matanya yang sembab, dan melangkah keluar dengan satu tekad bulat. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan untuk menyakiti dirinya lebih dalam, melainkan untuk mengumpulkan serpihan keberanian yang tersisa demi mengambil keputusan paling besar dalam hidupnya. Tekad bulat itu membawa langkah kaki Ririn menuju sebuah area komersial di sudut kota yang jarang ia kunjungi, tempat di mana sebuah kafe bernuansa klasik berdiri dengan tenang. Dari balik kaca mobil yang terparkir agak jauh, ia mengamati Galih yang baru saja turun dari kendaraannya dengan langkah ringan, tampak sangat tidak terbebani oleh kebohongan yang ia tinggalkan di rumah. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti dan keluarlah sosok wanita yang sangat dikenali Ririn dari postur tubuh dan cara berjalannya. Indi muncul dengan gaun yang tampak baru, dan di lehernya melingkar sebuah kalung berlian yang berkilau indah. Perhiasan yang nota pembeliannya ditemukan Ririn di saku jas Galih Kenarin malam. Ririn merasakan dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya saat melihat Galih menyambut Indi dengan sebuah pelukan hangat di depan pintu masuk. Tidak ada keraguan lagi. Persahabatan tulus yang selama ini ia banggakan, dan pernikahan yang ia jaga dengan doa-doa panjang ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang kejam. Ia menjengkram kemudi mobilnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gejolak amarah yang hampir meluap menjadi teriakan. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah kekuatan baru muncul dari relung jiwanya yang paling dalam. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur berantakan di jalanan ini. Ia harus tetap tenang jika ingin memenangkan permainan yang mereka mulai. Sambil terus memantau dari kejauhan, Ririn mengeluarkan ponselnya dan mengabadikan momen-momen kebersamaan mereka sebagai bukti yang sah. Setiap jepretan kamera terasa seperti luka baru, namun ia tahu ini adalah senjatanya untuk masa depan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengurus kenyamanan orang lain hingga melupakan kapasitas dirinya sendiri. Di dalam mobil yang sunyi itu, Ririn berjanji pada bayangannya di cermin bahwa ini adalah kali terakhir ia meneteskan air mata untuk pengkhianatan. Ia akan membiarkan mereka menikmati kemenangan semu itu untuk sementara waktu, sementara ia sendiri mulai menyusun rencana besar untuk membangun kembali kemandiriannya dan menjadi sosok yang tidak akan pernah bisa mereka injak lagi. Janji pada bayangannya di cermin itu menjadi titik balik bagi Ririn untuk tidak lagi menjadi sekadar pelengkap di hidup Galih. Ia menghidupkan mesin mobil, namun bukannya pulang ke rumah. Ia justru memacu kendaraannya menuju sebuah bank di pusat kota. Di sana, Ririn segera melakukan pengecekan terhadap saldo di rekening pribadinya yang selama ini jarang ia sentuh, karena merasa segala kebutuhannya sudah dipenuhi oleh sang suami. Ia terkejut menyadari betapa kecil angka yang tertera, sisa tabungan dari masa kerjanya sebelum menikah yang telah tergerus waktu. Hal ini menyadarkannya bahwa ketergantungan finansial adalah rantai yang selama ini mengikatnya dalam ketidakberdayaan, dan ia harus segera memutus rantai tersebut sebelum badai perceraian benar-benar menghantam. Sepanjang sore, Ririn menghabiskan waktu di sebuah perpustakaan umum, tenggelam dalam riset mengenai cara memulai kembali bisnis dari nol. Ia teringat pada kemampuannya dalam desain tekstil yang dulu sempat menjadi impian besarnya, namun ia kubur demi peran sebagai istri yang penurut. Jari-jarinya mulai mencatat berbagai rencana cadangan, mulai dari menghitung aset yang masih ia miliki secara pribadi, hingga mencari celah hukum untuk mengamankan hak-haknya. Ia harus bergerak dalam bayang-bayang, memastikan Galih tidak mencium sedikitpun aroma perlawanan yang sedang ia bangun. Ririn belajar bahwa ketenangan adalah senjata paling mematikan bagi seorang wanita yang sedang dikhianati. Malam harinya, saat Galih kembali ke rumah dengan wajah ceria dan bualan tentang rapat yang sukses, Ririn menyambutnya dengan sandiwara yang tak kalah rapi. Ia menyiapkan makan malam seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan mampu melempar senyum kecil saat Galih menceritakan betapa melelahkannya hari itu. Di balik sikap tenang itu, Ririn sedang memetakan strategi untuk mencari bantuan profesional. Ia tahu, ia tidak bisa berjuang sendirian di tengah kemelut ini. Ia membutuhkan seseorang yang mampu membimbingnya,
bukan hanya secara hukum, tetapi juga untuk membangun kembali fondasi kepercayaan dirinya yang telah hancur. Saat itulah, sebuah nama melintas di ingatannya, seorang kawan lama yang kini dikenal sebagai konsultan bisnis bertangan dingin. Nama kawan lama yang terlintas di benaknya adalah Rangga, seorang pria yang dulu merupakan pesaing beratnya di kompetisi desain, namun kini telah menjelma menjadi pengusaha sukses dengan pengaruh yang luas. Tanpa membuang waktu, Ririn segera mengatur pertemuan di sebuah galeri seni yang tenang, tempat yang jauh dari jangkauan lingkaran pergaulan Galih maupun Indi. Saat mereka bertemu, Rangga hampir tidak mengenali sosok wanita di depannya. Ririn yang dulu penuh semangat, kini tampak seperti lilin yang hampir padam. Namun di balik tatapan matanya yang lelah, Rangga masih bisa melihat percikan api ambisi yang belum sepenuhnya mati. Ririn menceritakan situasinya dengan nada suara yang terkontrol, meminta bimbingan bukan untuk menghancurkan Galih, melainkan untuk membangun sebuah benteng pertahanan bagi dirinya sendiri. Rangga mendengarkan dengan saksama, tanpa sekalipun memotong pembicaraan. Sebelum akhirnya menyodorkan sebuah sketsa bisnis yang telah ia siapkan sebagai bentuk dukungan awal. Ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan Ririn adalah memulihkan identitasnya yang hilang selama menjadi istri yang terlalu berbakti. Sambil memulai proses pendampingan bisnis tersebut, Ririn juga mulai menyadari fakta-fakta lain yang selama ini tertutup oleh kabut kepercayaan. Ia menemukan bahwa beberapa aset rumah tangga mereka ternyata telah dialihkan atas nama lain secara sepihak oleh Galih. Sebuah temuan yang membuatnya semakin waspada terhadap rencana busuk suaminya di masa depan. Ketegangan batin Ririn semakin memuncak saat ia menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan sekadar urusan asmara, melainkan ada indikasi sabotase terhadap masa depan finansialnya. Di satu sisi, hatinya masih sering terasa perih saat melihat wajah Galih di meja makan, namun logika menuntutnya untuk terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Ia mulai membagi waktunya secara rahasia antara peran domestik dan pertemuan intensif dengan Rangga untuk mematangkan konsep bisnis tekstil digital yang ia rintis. Ririn sadar bahwa ia sedang berjalan di atas tali tipis, di mana satu kesalahan kecil bisa membongkar penyamarannya. Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain terus meniti jalan itu demi meraih kembali harga diri yang telah dirampas secara keji. Jalan setapak yang penuh resiko itu membawa Ririn pada sebuah kenyataan baru yang jauh lebih pahit dari sekadar urusan perasaan. Melalui bantuan jaringan hukum yang dimiliki Rangga, ia menemukan fakta bahwa Galih secara diam-diam telah menjaminkan sertifikat rumah mereka untuk mendanai bisnis baru ini. Pengkhianatan ini bukan lagi tentang kasih sayang yang terbagi, melainkan tentang perampokan masa depan yang dilakukan secara terencana. Ririn terduduk lemas di kursi kerjanya, menyadari bahwa pria yang pernah ia janjikan seumur hidup dengannya, ternyata tega membiarkannya berdiri di ambang kebangkrutan demi memanjakan wanita lain. Namun, alih-alih meratapi nasib, Ririn justru merasakan gelombang kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa sakit itu kini telah mengkristal menjadi tekad yang sedingin es. Ia mulai mengumpulkan setiap rekam jejak transaksi mencurigakan, dan memindahkannya ke dalam sebuah folder rahasia yang tersimpan rapat di penyimpanan awan. Di sisi lain, proses inkubasi bisnis di bawah arahan Rangga mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan, di mana desain tekstil karya Ririn mendapatkan perhatian dari investor luar negeri. Ririn belajar untuk menata wajahnya dengan topeng ketenangan yang sempurna, bahkan ketika ia harus duduk berseberangan dengan Indi, yang dengan tidak tahu malunya memamerkan jam tangan mewah pemberian Galih. Ia tidak lagi merasa cemburu, melainkan hanya merasakan belas kasihan pada mereka yang membangun kebahagiaan di atas reruntuhan hidup orang lain. Malam-malam Ririn kini tidak lagi dihabiskan dengan menunggu kepulangan Galih dalam kecemasan, melainkan dengan mematangkan rencana peluncuran merek pakaian mandirinya. Ia menyusun strategi keluar yang sangat rapi, memastikan bahwa saat ia memutuskan untuk melepaskan diri nanti, ia tidak akan meninggalkan satu celah pun yang bisa membuat Galih menyerapnya jatuh kembali. Ririn mulai memindahkan beberapa barang berharga pribadinya ke sebuah tempat persembunyian yang aman, mempersiapkan diri untuk sebuah konfrontasi besar yang waktunya kian mendekat. Ia tahu bahwa badai ini belum mencapai puncaknya, namun ia sudah menyiapkan payung baja untuk melindungi dirinya dari setiap hantaman yang mungkin datang. Payung baja itu semakin kokoh seiring dengan berjalannya waktu,
Namun ujian kesabaran Ririn mencapai titik baru ketika ia mendapati sebuah undangan peluncuran butik milik Indi di kotak surat mereka. Ironisnya, lokasi butik tersebut berada di kawasan elit yang selama ini menjadi impian Ririn untuk membuka galerinya sendiri. Ia menyadari bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan Galih dari keringat pernikahan mereka, kini telah menjelma menjadi dinding-dinding bangunan yang akan membesarkan nama selingkuhannya. Rangga, yang melihat api amarah mulai meredup di mata Ririn, segera menariknya kembali ke realitas bisnis yang lebih besar. Ia meyakinkan Ririn bahwa kemenangan terbaik bukanlah dengan menghentikan lawan, melainkan dengan melampaui mereka hingga tak lagi tergapai. Di bawah pengawasan Rangga yang disiplin, Ririn akhirnya berhasil merilis Purwarupa koleksi desainnya secara daring, menggunakan identitas anonim untuk menghindari kecurigaan Galih. Tak disangka, sentuhan estetikanya yang unik dan penuh makna mendalam mendapat sambutan hangat dari para pengamat mode. Pesanan mulai mengalir masuk, memberikan suntikan dana segar ke rekening rahasia yang ia bangun dengan penuh kehati-hatian. Di rumah, Ririn tetap memainkan perannya sebagai istri yang patuh, menyajikan kopi hangat setiap pagi sambil mendengarkan Galih mengeluhkan betapa sulitnya mengatur arus kas kantornya. Sebuah kebohongan yang kini hanya ditanggapi Ririn dengan anggukan kecil yang menyimpan sejuta rahasia. Keraguan sempat muncul di lubuk hati Ririn saat Galih tiba-tiba bersikap manis dan memberikan perhatian lebih, seolah mencoba menebus rasa bersalahnya. Ada bagian dari diri Ririn yang ingin percaya bahwa suaminya bisa berubah, namun logika segera menepisnya saat ia teringat pada bukti-bukti dokumen yang ia simpan. Ia menyadari bahwa emosi adalah kelemahannya, sementara ketegasan adalah kunci keselamatannya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Ririn mematapkan hati untuk terus berada di jalur transformasinya. Ia bukan lagi wanita yang bisa dihancurkan oleh kata-kata manis. Ia sedang bertransformasi menjadi penguasa atas nasibnya sendiri. Menunggu saat yang tepat untuk melepaskan diri dari segala kepalsuan yang melingkupinya. Kepalsuan yang melingkupinya semakin terasa menyesakan saat Galih dengan percaya diri meminta Ririn untuk hadir dalam acara peresmian bisnis baru Indi, mengklaimnya sebagai bentuk dukungan bagi relasi kerja mereka. Di bawah sorot lampu kafe yang remang-remang, Ririn menatap mata suaminya, mencari sisa kejujuran yang mungkin terselip, namun yang ia temukan hanyalah ego yang meluap-luap. Ia menyetujui ajakan itu bukan karena tunduk, melainkan karena ia tahu bahwa acara tersebut akan menjadi panggung yang sempurna untuk mengamati seberapa jauh kedua orang itu telah melangkah dalam mengkhianatinya. Sementara itu, Rangga memberikan kabar mengejutkan bahwa koleksi anonim Ririn telah menarik minat seorang kurator internasional yang ingin melakukan kolaborasi eksklusif. Kesuksesan yang mulai mengetuk pintu hidupnya membuat Ririn harus bekerja ekstra keras dalam membagi fokus antara menjaga kedamaian semu di rumah dan membangun kerajaan bisnisnya di balik layar. Ia mulai sering meninggalkan rumah dengan dalih mengikuti kursus memasak atau kegiatan sosial, padahal ia menghabiskan waktu di studio kecil yang disewakan Rangga untuk memproduksi pesanan yang terus membeludak. Setiap helai kain yang ia sentuh dan setiap pola yang ia gambar terasa seperti terapi bagi jiwanya yang terluka. Di sisi lain, ia juga mulai berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan bahwa dokumen perceraiannya sudah siap kapanpun ia memutuskan untuk menarik pelatuk keadilan. Malam sebelum konfrontasi besar yang ia rencanakan, Ririn duduk sendirian di taman belakang, mengamati bintang-bintang yang tampak begitu tenang di tengah kekacauan batinnya. Ia merenungkan perjalanannya dari seorang istri yang penuh ketergantungan menjadi wanita yang kini memiliki fondasi ekonomi yang stabil. Rasa ragu yang sempat menghantuinya kini telah sirna, digantikan oleh keberanian yang membara untuk menghadapi kenyataan sepahit apapun. Ia tahu bahwa esok hari, topeng ketenangan yang ia kenakan akan dilepas, dan dunia akan melihat sosok Ririn yang sebenarnya, seorang wanita tangguh yang siap mengambil alih kemudi hidupnya dan meninggalkan segala bentuk pengkhianatan di masa lalu. Masa lalu yang penuh kepalsuan itu akhirnya menemui titik akhirnya pada malam peresmian butik Indi yang megah, di mana lampu kristal menggantung mewah seolah merayakan kemenangan dari hasil rampasan. Ririn melangkah masuk ke dalam ruangan dengan balutan gaun kancangannya sendiri yang belum pernah dipublikasikan, memancarkan aura keanggunan yang membuat semua mata tertuju padanya. Galih menyambutnya dengan senyum bangga, tanpa menyadari bahwa wanita di sampingnya bukan lagi domba penurut yang bisa ia kelabui dengan kata-kata manis.
Di sudut ruangan, Indi berdiri dengan dagu terangkat, mengenakan kalung berlian yang menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka, menyapa tamu-tamu elit dengan gaya seorang pemenang yang sombong. Saat sesi sambutan dimulai, Galih naik ke podium untuk memberikan pujian pada Indi, menyebutnya sebagai mitra bisnis paling berharga. Namun, suasana yang semula penuh tawa seketika berubah menjadi sunyi saat Ririn berjalan menuju depan ruangan dengan langkah tenang namun pasti. Ia meminta izin untuk memberikan kejutan kecil sebagai hadiah pembukaan. Melalui layar proyektor besar yang seharusnya menampilkan profil butik, Ririn justru memutar rekaman dokumen legal yang menunjukkan aliran dana ilegal dari rekening bersama mereka ke bisnis tersebut, lengkap dengan foto-foto kemesraan Galih dan Indi di kafe klasik tempo hari. Gesapan kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan, mengubah suasana pesta menjadi arena pengadilan yang dingin. Wajah Galih memucat seketika, sementara Indi tertunduk lesu saat bisik-bisik tajam mulai menyerang harga dirinya. Ririn tidak mengeluarkan umpatan atau teriakan. Ia hanya berdiri tegak dengan tatapan mata yang jernih, menunjukkan kelas yang jauh berbeda dari kedua orang di hadapannya. Ia meletakkan cincin pernikahannya di atas meja pajangan perhiasan Indi, sebuah simbol bahwa segala ikatan yang mereka miliki telah putus bersamaan dengan terbongkarnya kebusukan tersebut. Di tengah kekacauan itu, Ririn berbalik arah dan melangkah keluar menuju mobilnya, di mana Rangga sudah menunggu untuk membawanya pergi menuju kehidupan baru yang telah ia bangun dengan keringat dan harga diri yang tidak bisa lagi diremehkan. Harga diri yang tidak bisa lagi diremehkan itu tetap terjaga saat Ririn menutup pintu mobil dengan mantap, meninggalkan riuh rendah kepanikan di dalam gedung yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang runtuh. Di balik kemudi, Rangga hanya memberikan anggukan kecil penuh rasa hormat, membiarkan keheningan menyelimuti mereka sebagai bentuk ruang bagi Ririn untuk bernafas setelah badai besar yang baru saja ia lepaskan. Sementara itu, di dalam aula, Galih berusaha mengejar, namun langkahnya tertahan oleh rentetan pertanyaan dari para kolega dan keluarga besar yang menuntut penjelasan atas bukti-bukti yang terpampang nyata. Wajahnya yang semula penuh wibawa, kini tampak lusuh, terbakar oleh rasa malu yang tak tertahankan di bawah sorot lampu yang seolah menelanjangi semua kebohongannya. Indi, yang tadinya merasa di atas angin, kini hanya bisa terisak di pojok ruangan saat beberapa tamu mulai menjauh, seolah ia adalah wabah yang harus dihindari. Keesokan harinya, Galih mendatangi apartemen tempat Ririn menginap dengan amarah yang meledak, mencoba memutarbalikkan fakta dengan menuduh Ririn telah mempermalukan nama baik keluarga di depan publik. Namun, Ririn menyambutnya dengan berkas perceraian yang sudah ditandatangani dan bukti kepemilikan aset yang telah ia amankan secara hukum sebelumnya. Tidak ada lagi air mata yang jatuh, yang ada hanyalah ketegasan seorang wanita yang telah menemukan kembali kedaulatan atas dirinya sendiri. Galih terdiam 1000 bahasa saat menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah dan tidak tahu apa-apa, ternyata telah selangkah lebih maju dalam segala hal. Ia mencoba memohon kesempatan kedua, menjanjikan akan memutuskan hubungan dengan Indi dan mengembalikan segalanya seperti semula. Namun, bagi Ririn, kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan janji manis yang hampa. Dengan suara yang sangat tenang namun berwibawa, ia meminta Galih untuk keluar dari hidupnya, menegaskan bahwa masa depan yang ia rancang tidak lagi menyertakan sosok pria yang telah mengkhianati kesetiaannya demi ambisi yang dangkal. Ambisi yang dangkal itu akhirnya benar-benar tertutup rapat bersamaan dengan pintu apartemen yang dikunci Ririn dari dalam, membiarkan Galih berdiri terpaku di koridor yang sunyi. Hari-hari berikutnya adalah ujian sesungguhnya bagi ketahanan mental Ririn, di mana ia harus benar-benar angkat kaki dari rumah besar yang pernah menjadi saksi bisu pengabdiannya. Dengan hanya membawa beberapa koper berisi pakaian dan peralatan desainnya, ia melangkah keluar dari gerbang perumahan mewah itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Tidak ada lagi pelayan yang membantu atau fasilitas serba ada. Ririn kini menetap di sebuah studio kecil di pinggiran kota yang sekaligus ia jadikan sebagai tempat kerja darurat untuk menyelesaikan pesanan pelanggan yang kian menumpuk. Kehidupan baru ini menuntut adaptasi yang luar biasa, mulai dari mengelola keuangan yang sangat ketat hingga harus melakukan segalanya secara mandiri. Ada saat-saat di tengah malam ketika kesunyian terasa begitu mencekik, mengingatkannya pada kenyamanan yang pernah ia miliki.
Namun, setiap kali keraguan itu datang, ia segera melihat sketsa-sketsa kain di mejanya yang menjadi harapan baru. Sementara itu, dampak dari skandal di butik indie mulai meluas. Reputasi bisnis Galih merosot tajam karena para investor mulai menarik diri akibat masalah integritas moral yang terungkap. Ririn mendengar kabar tersebut dengan datar, tidak merasa senang atas penderitaan orang lain. Namun ia sadar bahwa setiap tindakan memang selalu membawa konsekuensi masing-masing. Tantangan terbesar muncul ketika beberapa kolega lama Galih mencoba membujuk Ririn untuk kembali demi memperbaiki citra perusahaan mereka. Namun ia menolak dengan sopan. Ia menyadari bahwa dirinya bukan sekedar alat pembersih nama baik seseorang, melainkan seorang individu yang memiliki nilai lebih dari itu. Fokusnya kini tercurah sepenuhnya pada persiapan peluncuran merek resminya yang diberi nama Kinasih, sebuah representasi dari cinta yang suci dan kekuatan wanita. Di bawah bimbingan Rangga yang tetap setia memberikan arahan strategis, Ririn mulai menyadari bahwa kemandirian bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi tentang kebebasan untuk menentukan arah hidup tanpa rasa takut akan penghakiman orang lain. Penghakiman orang lain seolah menjadi bising yang tak lagi bermakna bagi Ririn saat ia menyingsingkan lengan baju untuk memotong gulungan kain sutra pertamanya di studio kecil itu. Masa-masa sulit ini ternyata menjadi tungku api yang memurnikan jiwanya, mengubah sisa-sisa kesedihan menjadi energi kreatif yang luar biasa. Tanpa dukungan finansial dari Galih, ia belajar menjadi akuntan, kurir, sekaligus direktur bagi dirinya sendiri. Seringkali hanya ditemani oleh secangkir teh tawar dan suara mesin jahit yang berderu hingga fajar menyingsing. Kelelahan fisik yang ia rasakan terasa jauh lebih terhormat dibandingkan sesak napas yang dulu ia alami saat hidup dalam kepura-puraan di rumah mewahnya. Di luar sana, badai yang ia ciptakan ternyata belum benar-benar reda. Indi yang kehilangan kredibilitasnya mulai melancarkan serangan balik melalui media sosial dengan menyebarkan narasi bahwa Ririn adalah istri yang tidak peduli pada karier suami. Namun, strategi murahan itu justru menjadi bumerang ketika publik melihat betapa gigihnya Ririn membangun usahanya dari nol tanpa sedikit pun menyentuh harta gono gini yang masih dalam sengketa. Rangga yang terus memantau perkembangan tersebut memberikan saran agar Ririn tetap bungkam dan membiarkan kualitas karyanya yang berbicara. Kesabaran itu membuahkan hasil saat seorang selebritas papan atas secara tidak sengaja mengunggah foto mengenakan salah satu desain Kinasih, yang seketika membuat lalu lintas pesanan di situs webnya mengalami lonjakan drastis. Klimaks dari perjuangan batinnya terjadi ketika Ririn harus menghadapi sidang mediasi terakhir di pengadilan agama. Di koridor gedung yang dingin, ia bertemu dengan Galih yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan pakaian yang tak lagi selicin dulu. Pria itu mencoba menggenggam tangan Ririn, memohon agar ia menghentikan gugatannya demi kelangsungan bisnis mereka yang hampir bangkrut. Ririn hanya menatapnya dengan tatapan kosong, sebuah pandangan yang menandakan bahwa ikatan emosional di antara mereka telah benar-benar menguap. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran paling penting, bukan pertempuran melawan Galih atau Indi, melainkan pertempuran melawan rasa takutnya sendiri untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri. Kedaulatan atas dirinya sendiri telah sepenuhnya kembali saat ketukan palu hakim mengesahkan berakhirnya ikatan yang selama ini membelenggu batinnya. Ririn melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, menghirup udara yang terasa jauh lebih ringan dan segar, seolah semesta sedang menyambut lahirnya identitas baru yang lebih perkasa. Transformasi itu tidak hanya terjadi di dalam jiwanya, tetapi juga tercermin pada merek Kinasih yang kini berkembang dari sebuah studio sempit menjadi sebuah galeri modern yang diperhitungkan di industri moda nasional. Keberhasilannya mengkombinasikan desain kontemporer dengan filosofi ketangguhan wanita, membuat koleksinya menjadi simbol baru bagi mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan. Di bawah bimbingan strategis Rangga yang kini sering terlihat mendampinginya dalam berbagai pameran eksklusif, Ririn menjelma menjadi sosok pengusaha yang disegani karena integritasnya. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri dari seorang pengusaha, melainkan sebagai sang pelopor yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi puluhan pengrajin lokal yang sempat kehilangan harapan. Setiap keuntungan yang masuk ia kelola dengan bijak, memastikan fondasi ekonominya tak lagi goyah oleh guncangan apapun. Sementara itu, berita mengenai kesuksesan Ririn yang gemilang mulai menghiasi berbagai sampul majalah bisnis, menampilkan wajah cantiknya yang kini memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan.
Kemenangan ini terasa semakin lengkap saat Ririn mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah forum wirausaha internasional. Di sana, ia berdiri di depan ribuan pasang mata, berbagi kisah tentang bagaimana sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan bisa diubah menjadi bahan bakar untuk mencapai puncak kesuksesan. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dari pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian untuk memperbaiki diri dan mengejar impian yang sempat tertunda. Ririn kini telah benar-benar menjelma menjadi wanita sukses yang tak bisa diremehkan, berdiri di atas kakinya sendiri dengan kemilau prestasi yang jauh lebih terang daripada berlian apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Kemilau prestasi yang jauh lebih terang itu rupanya memancing bayang-bayang masa lalu untuk kembali mendekat, tepat saat Ririn sedang mempersiapkan pembukaan cabang galeri ketiganya. Galih, yang kini tampak kehilangan karisma dan otoritasnya, muncul di depan pintu kantor Ririn tanpa janji temu, memohon waktu hanya untuk sekedar bicara. Pria itu menceritakan betapa hancurnya bisnis yang ia rintis bersama Indi setelah reputasi mereka hancur, dan bagaimana ia kini hidup dalam penyesalan yang mendalam setelah menyadari bahwa permata asli yang selama ini ia miliki telah ia buang demi kerikil yang tak berharga. Ia mencoba membujuk Ririn untuk berkolaborasi, berdalih bahwa pengalaman masa lalu mereka bisa menjadi modal untuk membangun kembali kejayaan yang hilang. Ririn mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut mantan suaminya dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah sedang mendengarkan cerita dari orang asing yang tidak memiliki kaitan emosional dengannya. Tidak ada dendam yang terpancar dari matanya, namun juga tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan yang bisa dimanfaatkan. Ia menyadari bahwa permohonan Galih bukanlah bentuk cinta yang tulus, melainkan upaya terakhir seorang pria yang sedang tenggelam untuk mencari pelampung demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Dengan nada suara yang terkontrol dan berwibawa, Ririn menolak tawaran tersebut secara halus, menegaskan bahwa jalannya kini sudah sangat berbeda dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu. Penyesalan Galih yang terlambat itu menjadi bukti nyata bahwa takdir memang bekerja dengan cara yang sangat adil. Setelah Galih pergi dengan bahu yang merosot lunglai, Ririn kembali fokus pada dokumen-dokumen kerja yang tersebar di mejanya, menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari masa lalunya untuk merasa utuh. Ia telah belajar bahwa memaafkan bukan berarti harus mengizinkan orang yang sama untuk melukai kita lagi. Fokusnya kini tertuju pada masa depan yang lebih cerah, di mana ia tidak hanya membangun kerajaan bisnis, tetapi juga membangun sebuah warisan tentang kekuatan hati seorang wanita yang mampu bangkit dari puing-puing pengkhianatan menjadi mercusuar inspirasi bagi banyak orang. Mercusuar inspirasi bagi banyak orang itu kian benderang saat Ririn berdiri di panggung megah malam penganugerahan Entrepreneur of the Year. Sorot lampu sorot putih yang menyilaukan seolah menjadi saksi bisu atas setiap tetes keringat dan air mata yang kini telah bermuara pada pengakuan tertinggi di industri tersebut. Di barisan kursi terdepan, Rangga memberikan tepukan tangan paling kencang, sebuah apresiasi tulus dari seseorang yang telah menyaksikan setiap inci perjuangan Ririn dari titik terendah hingga mencapai puncak kejayaan ini. Kemenangan ini bukan lagi tentang membalas dendam pada pengkhianatan yang lalu, melainkan tentang perayaan atas keberhasilan Ririn menaklukkan keterbatasan dirinya sendiri. Setelah acara berakhir, Ririn memilih untuk menepi sejenak dari keramaian pesta dan berjalan menuju taman atap gedung yang sunyi. Di bawah taburan bintang, ia merenungi betapa takdir telah menuntunnya melalui lorong gelap, hanya untuk menunjukkan bahwa ia memiliki cahaya di dalam dirinya yang tak pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Rangga kemudian menyusul, membawakannya segelas air putih dan sebuah senyuman yang kini terasa berbeda di mata Ririn. Senyuman yang tidak hanya menawarkan dukungan profesional, tetapi juga kehangatan yang telah lama ia lupakan. Kehadiran Rangga yang stabil dan menghargai setiap keputusannya membuat Ririn mulai menyadari bahwa ia siap untuk membuka lembaran baru yang lebih sehat dan bermakna. Malam itu, di ketinggian kota yang gemerlap, Ririn akhirnya melepaskan segala beban emosional yang tersisa dari masa lalunya. Ia menyadari bahwa kesuksesan finansial dan karir yang gemilang hanyalah bonus dari perjalanan spiritualnya dalam mencintai diri sendiri. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita tidak perlu hancur saat pilar kehidupannya diruntuhkan oleh orang lain.
Ia bisa membangun pilar yang jauh lebih megah dan kokoh dengan tangannya sendiri. Dengan hati yang lapang, ia menatap masa depan yang kini terbentang luas tanpa batas, siap menyambut cinta dan tantangan baru dengan keyakinan bahwa ia adalah nakhoda tunggal atas kebahagiaannya. Keyakinan bahwa ia adalah nakhoda tunggal atas kebahagiaannya membawa Ririn pada babak kehidupan yang jauh lebih tenang, di mana setiap pagi tidak lagi diawali dengan kecemasan, melainkan dengan rasa syukur yang mendalam. Hubungannya dengan Rangga tumbuh secara alami, bukan karena rasa butuh yang egois, melainkan atas dasar rasa hormat yang setara dan dukungan terhadap ambisi satu sama lain. Mereka sering menghabiskan waktu di akhir pekan untuk mengunjungi yayasan pemberdayaan wanita yang didirikan Ririn, sebuah tempat di mana para penyintas pengkhianatan dibimbing untuk memiliki keahlian baru agar bisa mandiri secara ekonomi. Ririn menyadari bahwa kesuksesannya akan terasa hampa jika tidak mampu menjadi jembatan bagi orang lain untuk keluar dari kegelapan yang sama. Kehadiran Rangga dalam hidupnya memberikan perspektif baru tentang arti sebuah kemitraan sejati, di mana kejujuran menjadi fondasi utama yang tak bisa ditawar. Pria itu tidak pernah mencoba untuk mendominasi atau mengubah jati diri Ririn. Sebaliknya, ia justru menjadi pendengar paling setia saat Ririn merancang ekspansi bisnisnya ke kancah global. Di tengah kesibukan yang padat, mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti diskusi tentang desain terbaru atau sekadar menikmati matahari terbenam dari balkon galeri tanpa perlu banyak kata. Ririn merasa bahwa takdir telah memberikan ganti yang jauh lebih berharga daripada apa yang pernah dirampas darinya di masa lalu. Pelajaran besar yang ia petik adalah bahwa rasa sakit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah undangan untuk bertumbuh melampaui batas kemampuan yang pernah dibayangkan. Ia tidak lagi melihat masa lalunya dengan Galih dan Indi sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah kursus singkat tentang ketangguhan mental. Ririn kini berdiri sebagai bukti hidup bahwa seorang wanita yang telah hancur berkeping-keping pun sanggup menyusun kembali serpihan dirinya menjadi sebuah mahakarya yang jauh lebih indah dan kuat. Dengan genggaman tangan Rangga yang hangat, ia melangkah menuju sebuah babak baru yang penuh dengan harapan, siap untuk menuliskan narasi hidup yang hanya berisi tentang pencapaian, cinta yang tulus, dan kedamaian batin yang abadi. Kedamaian batin yang abadi itu menjadi kontras yang sangat tajam jika dibandingkan dengan hiruk-pikuk penyesalan yang kini mengepung kehidupan Galih dan Indi. Di sebuah sudut kota yang jauh dari kemewahan masa lalu, Galih harus terbiasa dengan rutinitas baru yang melelahkan, bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil demi menambal utang yang kian menumpuk. Bisnis yang dulu ia banggakan telah disita oleh bank, dan namanya telah masuk ke dalam daftar hitam para investor akibat skandal penggelapan aset yang terkuak. Setiap kali ia melihat baliho besar di jalan raya yang menampilkan wajah Ririn sebagai tokoh inspiratif, Galih hanya bisa tertunduk dengan rasa sesak yang menghimpit dada, menyadari bahwa ia telah menukar gunung emas dengan segenggam debu. Nasib Indi pun tak kalah tragis. Butik megah yang dibangun dari hasil pengkhianatan itu kini telah berganti papan nama menjadi milik orang lain. Tanpa dukungan finansial dari Galih, dan setelah kehilangan kepercayaan dari lingkaran sosialnya, ia terpaksa hidup dalam kesederhanaan yang selama ini ia benci. Hubungan yang semula mereka klaim sebagai cinta sejati, ternyata hancur berantakan saat tekanan ekonomi melanda. Mereka yang dulu bersatu untuk mengkhianati orang lain, kini justru saling menyalahkan atas kehancuran hidup masing-masing. Tidak ada lagi kalung berlian atau jam tangan mewah, yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui setiap langkah mereka. Ririn sesekali mendengar kabar tentang kejatuhan mereka melalui berita bisnis. Namun ia tidak lagi merasa perlu untuk menoleh atau memberikan komentar apapun. Baginya, keadilan semesta telah bekerja dengan caranya yang paling sempurna, tanpa ia perlu mengotori tangannya dengan balas dendam. Ia memahami bahwa orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain sedang menanam benih kehancurannya sendiri. Fokus Ririn telah sepenuhnya beralih pada pembangunan ekosistem bisnis yang lebih luas, di mana integritas dan kejujuran menjadi nilai utama yang tidak bisa ditawar. Memastikan bahwa ia tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga kaya akan kehormatan yang abadi. Kehormatan yang abadi itu akhirnya menjadi mahkota yang paling indah saat Ririn berdiri di depan cermin besar di ruang ganti utama galeri pusatnya, sesaat sebelum acara peluncuran yayasan beasiswanya dimulai.
Ia menatap pantulan dirinya bukan untuk mengagumi kecantikannya, melainkan untuk mengenali kembali setiap garis kedewasaan yang terbentuk dari badai masa lalu. Hari ini bukan hanya tentang merayakan kesuksesan finansial, tetapi tentang mengukuhkan janji bahwa kegelapan tidak akan pernah menang selama seseorang memilih untuk tetap berjalan menuju cahaya. Dengan tarikan napas panjang yang lega, ia melangkah menuju panggung, di mana ratusan orang telah menanti untuk mendengar kata-kata penutup dari perjalanan panjang yang fenomenal ini. Di atas podium, Ririn tidak berbicara tentang angka atau profit, melainkan tentang arti sebuah kehilangan yang menjadi jalan penemuan diri. Seringkali kita merasa dunia berakhir saat orang yang paling kita percayai memilih untuk pergi dan mengkhianati janji. Suaranya mengalun tenang namun penuh tenaga, memenuhi setiap sudut ruangan yang hening. Namun, hari ini saya berdiri di sini untuk memberitahu kalian bahwa pengkhianatan orang lain hanyalah sebuah ujian untuk melihat seberapa besar kita mencintai diri kita sendiri. Jangan pernah membiarkan perilaku buruk orang lain merusak nilai kebaikan yang ada dalam dirimu. Jadilah wanita yang tidak hanya kuat karena keadaan, tapi sukses karena pilihan untuk memperbaiki diri. Acara ditutup dengan gemuruh tepuk tangan yang seolah tidak ingin berhenti. Sementara di barisan paling depan, Rangga menatapnya dengan binar kebanggaan yang tak terlukiskan. Ririn menyadari bahwa takdir tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan ganti yang lebih baik, asalkan kita berani melepaskan beban yang sudah tak layak lagi dipikul. Kini, ia bukan lagi wanita yang menangis di balik jendela menanti kepulangan suaminya, melainkan seorang pemimpin yang menginspirasi ribuan jiwa. Episode pahit dalam hidupnya telah resmi ditutup, menyisakan sebuah epilog indah tentang seorang wanita yang mampu menjinakkan badai dan menjadikannya pelagi yang abadi.